berkembang sangatlah pesat. Binatang ternak berkembang biak dengan signifikan sehingga dalam waktu singkat mereka memiliki jumlah hewan ternak yang besar dan tidak bisa lagi ditampung di tempat tersebut. Karena hal tersebut, usaha bersama itu pecah lalu dibagi sehingga Nabi Lut dan Nabi Ibrahim berpisah. Nabi Lut pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat yang bernama Sadum atau biasa dikenal dengan Sodom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Haran bin Tareh yang merupakan saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya kembar dengan pamannya yang bernama Nahur. Jadi nama lengkap Nabi Lut yaitu Lut bin Haran bin Ajara bin Nahur bin Surut bin Ra'u bin Falid bin A'bir bin Shalih bin Arfashad bin Syam bin Nuh. Nabi Lut menikah dengan seorang gadis yang bernama Walihah dan memiliki dua anak perempuan yang bernama Raidsa dan Jaharata. Nabi Lut berbakti kepada pamannya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendampinginya dalam semua perjalanannya. Ketika berada di Mesir, mereka mempunyai usaha bersama yaitu sebuah peternakan yang berkembang sangatlah pesat. Binatang ternak berkembang biak dengan signifikan sehingga dalam waktu singkat mereka memiliki jumlah hewan ternak yang besar dan tidak bisa lagi ditampung di tempat tersebut. Karena hal tersebut, usaha bersama itu pecah lalu dibagi sehingga Nabi Lut dan Nabi Ibrahim berpisah. Nabi Lut pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat yang bernama Sadum atau biasa dikenal dengan Sodom. Kaum Sadum atau Sodom merupakan kaum yang rendah moralnya dan adabnya. Kaum Sodom tidak mempunyai pegangan agama dan nilai kemanusiaan. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta merupakan pekerjaan sehari-hari, di mana yang kuat jadi penguasa sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka ialah perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan penduduk di bumi sebelumnya, yaitu saling menyukai sesama jenis, homoseksual dari kalangan lelaki dan lesbianisme dari kalangan wanita. Kedua jenis kemungkaran ini sangat merajalela di dalam masyarakat itu, sehingga hal tersebut merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sodom. Musyafir yang masuk ke Sadum tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika dia membawa barang-barang yang bermutu, maka dirampaslah barang-barangnya. Jika dia melawan atau menolak, menyerahkan hartanya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi, jika pendatang itu seorang laki-laki yang berwajah tampan, maka dia akan menjadi rebutan di kalangan laki-laki dan akan menjadi korban kekejian lelakinya. Sebaliknya, jika si pendatang itu seorang perempuan muda, maka dia akan menjadi mangsa wanitanya pula. Kepada Lut kami telah memberikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkannya Nabi Lut ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 74-75. Bagi kaum yang sudah runtuh moralnya dan penyakit sosialnya, maka diutuslah Nabi Lut sebagai rasulnya untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kebodohan dan kesesatan serta membawa mereka ke dalam kebudayaan yang bermoral dan berakhlak luhur. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang menciptakan mereka dan dunia beserta isinya. Allah tidak akan meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat binatang. Allah akan memberi ganjaran yang setimpal apabila berbuat kebaikan dan beramal soleh, maka akan diberikan pahala dan surga di akhirat kelak.
sedangkan yang berbuat mungkar akan diberi balasan dengan memasukkannya ke neraka jahanam. Nabi Lut berseru kepada mereka agar segera meninggalkan perbuatan itu karena bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi kodrat yang terkandung dalam penciptaan manusia yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Juga kepada mereka Nabi Lut berkata agar segera meninggalkan perbuatan perampasan dan pencurian yang selalu mereka lakukan terhadap musyafir yang datang ke Sadum. Diterangkan juga bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena perbuatan itu menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa terlindungi dan tentram dalam hidupnya. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas dan risalahnya. Ia tidak henti-hentinya menggunakan setiap kesempatan dan dalam setiap pertemuan dengan umatnya, baik secara kelompok maupun individu, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah serta beribadah kepadanya. Ia mengajak umatnya untuk beramal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan jahat. Namun, kebobrokan akhlak dan rusaknya akhlak telah mengakar dalam hubungan sosial mereka, dan pengaruh nafsu serta bujuk rayu setan sudah begitu kuat dan mendominasi perilaku mereka. Maka dakwah dan nasihat Nabi Lut yang dimainkan dengan kesabaran dan ketekunan tidak dapat tempat di hati dan pikiran mereka, dan berlalu begitu saja, masuk ke telinga kanan dan meninggalkan telinga kiri. Telinga mereka telah tuli terhadap ajaran Nabi Lut, sedangkan hati dan pikiran mereka tersumbat oleh ajaran syaitan. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadikan istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir." Lut berkata, "Aku sungguh benci perbuatanmu." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 160-168. Kaum Lut merasa geram mendengar dakwah dan nasihat Nabi Lut yang tak henti-hentinya dan memintanya untuk menghentikan dakwahnya atau menghadapi pengusiran dari Sadum bersama keluarga dan pengikutnya. Bahkan dari Nabi Lut pun tidak ada harapan lagi jika kaum Sadum bisa diangkat dari lembah kesesatan dan keruntuhan akhlaknya dan terus berdakwah bagi mereka yang sudah buta hati dan pikirannya akan sia-sia. Satu-satunya prosedur menurut pemikiran Nabi Lut untuk mencegah penyakit akhlak yang serius menyebar ke negara-negara tetangga adalah dengan menghilangkannya dari muka bumi, sebagian balasan atas kesombongan mereka, juga untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah mereka. Dia memohon kepada Tuhan agar orang-orang Sadum diberi pelajaran berupa hukuman di dunia ini sebelum hukuman yang menanti mereka di akhirat. Permintaan Nabi Lut dan doanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 malaikat dikirim kepadanya dengan menyamar sebagai orang biasa. Mereka adalah para malaikat yang menemui Nabi Ibrahim dengan membawa kabar baik kelahiran Nabi Ishak dan memberitahu mereka bahwa mereka adalah utusan Allah dengan tugas menjatuhkan hukuman bagi kaum Lut, penduduk kota Sodom. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Ibrahim memohon agar hukuman bagi masyarakat Sodom ditunda. Misalnya mereka sadar, kemudian mendengarkan dan mengikuti nasihat Lut serta bertaubat dari segala keburukan dan perilaku buruk. Dalam pertemuan itu juga, Nabi Ibrahim memohon agar keponakannya Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan kepada penduduk Sodom. Permintaan itu diterima oleh para malaikat dan dijamin Lut dan keluarganya tidak akan terpengaruh oleh hukuman. Para malaikat tiba di Sodom menyamar sebagai pemuda dengan wajah tampan dan tubuh berotot, serta tubuh yang kuat. Di tengah perjalanan ketika hendak memasuki kota, mereka bertengkar dengan seorang gadis cantik yang sedang mengambil air dari sumur.
Pemuda yang diwawancarai untuk gadis itu seolah-olah mereka diterima di rumah sebagai tamu. Gadis itu tidak berani mengambil keputusan sebelum berkonsultasi terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka para pemuda itu tertinggal dan segera kembali ke rumah untuk memberitahu ayah mereka. Mendengar kabar putrinya, Nabi Lut menjadi bingung. Jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin berkunjung ke rumahnya untuk beberapa waktu. Namun, menerima tamu tampan akan mengundang resiko gangguan baginya dan bagi tamu dari kaumnya untuk melakukan hubungan sesama jenis dengan orang muda yang memiliki tubuh yang baik dan wajah yang baik. Sedangkan jika hal tersebut terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab atas keselamatan tamunya, meskipun ia merasa tidak akan memiliki tenaga untuk menghadapi orang-orangnya yang galak dan tidak bermoral itu. Nabi Lut memutuskan untuk menerima para pemuda tersebut sebagai tamu di rumahnya. Lut hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlindung jika ada rintangan yang datang. Kemudian Lut pergi menjemput para tamu yang menunggu di pinggir kota dan mengundang mereka bersama ke rumah. Saat itu kota Sodom sudah malam dan penduduknya sedang tidur nyenyak di rumah masing-masing. Nabi Lut sudah memerintahkan istri dan kedua putrinya untuk merahasiakan kedatangan anak laki-laki itu. Jangan sampai didengar dan dikenali oleh rakyatnya. Namun, istri Nabi Lut membocorkan kabar kedatangan tamu Lut untuk mereka. Tersebar kabar kedatangan tamu Lut karena istri Nabi Lut. Banyak laki-laki Sodom yang buta terhadap jenis kelamin ini datang ke rumah Nabi Lut ingin memuaskan nafsu seksualnya setelah sekian lama tidak karuniai anak. Sambil berteriak, mereka memanggil Lut untuk melepaskan anak-anak muda itu, untuk diberikan kepada mereka untuk memuaskan nafsunya. Mendengar teriakan mereka, Nabi Lut tidak membukakan pintu, karena hal itu sangatlah berbahaya. Nabi Lut menyerukan kepada mereka agar kembali ke rumahnya masing-masing dan tidak mengganggu tamunya yang datang dari jauh, agar dihormati. Nabi Lut juga mengatakan agar segera meninggalkan perbuatan keji mereka itu, karena perilaku mereka bertentangan dengan kodrat dunia di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan umat manusia sebagai makhluk paling mulia di muka bumi. Nabi Lut berkata agar mereka kembali kepada istri-istrinya dan meninggalkan perbuatan maksiat itu sebelum mereka ditimpa azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan dan nasihat Nabi Lut tidak digubris dan diindahkan, bahkan mereka memaksa untuk membuka pintu rumahnya dengan paksa jika pintu tidak dibuka dengan sukarela. Merasa tidak lagi memiliki tenaga untuk melawan arus orang-orang dari kaumnya yang memaksakan kehendaknya dengan paksa, Nabi Lut berkata terus terang kepada tamunya, "Sesungguhnya aku tidak lagi memiliki tenaga untuk melawan orang-orang itu jika mereka menyerbu masuk. Saya tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menahan kekerasan mereka, juga tidak memiliki keluarga atau kerabat yang dihormati mereka yang bisa membantu Anda. Saya merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah saya tidak bisa menghindar untuk mengganggu tamu-tamu di rumah saya sendiri." Mendengar ratapan Nabi Lut, maka para pemuda itu berkata jujur bahwa mereka adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjatuhkan hukuman dan menyiksa atas umatnya karena semua kejahatan dan amoralitas yang menjijikkan dan kotor itu. Para malaikat menyuruh Nabi Lut untuk membuka pintu rumahnya selebar mungkin agar bisa memberi kesempatan bagi orang yang ingin bersetubuh dengan pemuda-pemuda itu untuk masuk. Akhirnya setelah pintu dibuka, mereka pun menyerbu masuk. Namun sayang, ketika pintu dibuka dan menginjakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba pandangan mereka menjadi gelap dan mereka tidak bisa melihat apapun. Para pemuda atau malaikat itu telah membutakan mata mereka. Kemudian menggosok-gosokkan matanya, ternyata mereka telah menjadi buta. Sehingga mereka yang sedang berada di dalam rumah Nabi Lut terlihat kacau balau, saling bentrok, dan berteriak-teriak hal apa yang membuat mereka buta secara tiba-tiba. Para malaikat menyuruh Nabi Lut agar segera meninggalkan desa bersama keluarga dan para pengikutnya, karena telah tiba saatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang.
para malaikat memberitahu Nabi Lut dan keluarganya bahwa dalam perjalanan keluar kota tidak boleh ada dari mereka untuk menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya tengah malam bersama keluarganya yang terdiri dari seorang istri dan 2 orang putrinya berjalan cepat menuju pintu keluar kota dengan anjuran malaikat agar tidak menoleh kemanapun selain ke depan. Namun, sang istri menjadi musuh Nabi Lut tidak berani meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan tidak secepat langkah suaminya, dan terus-menerus melihat ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan terjadi pada kaumnya, seolah meragukan kebenaran ancaman malaikat yang didengarnya sendiri. Dan begitu Nabi Lut dan kedua putrinya melewati batas kota Sodom, ketika fajar menyingsing, bumi bergetar hebat di bawah kaki penduduk Sodom, tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Mereka, para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah beserta keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surah Hud ayat 81. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang sangat nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 169-175. Getaran tersebut dibarengi dengan gempa yang sangat dahsyat yang diikuti angin kencang dan hujan batu yang menghancurkan kota Sodom beserta seluruh penduduknya. Mayat berserakan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Sodom, dan kota itu pun hancur berkeping-keping. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan kota bagian atas itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Quran Surah Al-Hijr ayat 73-74. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri-negeri kaum Lut itu yang atas ke bawah. Kami balikan dan kami hujani dengan batu-batu dari tanah yang terbakar dan bertubi-tubi. Quran Surah Hud ayat 82. Namun sisa-sisa kehancuran kota itu tetap dihindari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengingat bagi orang-orang selanjutnya yang mengalami dampak kota Sodom. Demikian kisah Nabi Lut dan kaumnya di negeri Sodom yang diberi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyukai sesama jenis. Semoga kita semua mendapat hikmahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.